Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak SMP Negeri 9 kelas 7 yang saya banggakan, juga orang tua yang mendampingi yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang profil atau visi misi SMP Negeri 9 Bogor. Supaya agak jelas, mohon maaf saya buka masker ya. Nah, nih ya. Oke, anak-anak sekalian, yang pertama yang perlu Bapak sampaikan adalah sejarah. Jadi SMP Negeri 9 Kota Bogor berdiri tanggal 1 Juli 1981. Yang dulunya itu kita masih nginduk di SMP Negeri 3 Kota Bogor yang tempatnya di Ciremai Ujung, itu ya. Yang sekarang menjadi SMP 20, dulu saya di sana, SMP 9 mah. Nah, sampai berapa tahun di sana? Kita 3 tahun, sampai tahun 83. Dulu waktu pertama kali kepala sekolahnya namanya Dr. Anda Nani Gozali, yaitu kepala SMP Negeri 3 Kota Bogor. Baru pada tanggal 1 Maret 83 nih ya, SMP 9 pindah ke tempat yang sekarang, yaitu di Jalan Dredet 5. Ini 5 Romawi. Nomornya nomor 14. Ini nomor 14 di Bondongan Kota Bogor sampai sekarang. Nah, guru-guru dan kepala sekolah sejak tahun 83 sudah pada pindah ke SMP Negeri 3 Bogor dengan status kepemilikan Pemda. Pertama kali yang menjadi kepala sekolah di Dredet namanya Ibu Yayah Suhariah BA, bertempat di Jalan Dredet. Kita mempunyai luas tanah nih ada nih ya, 5.600 meter persegi. Sedangkan bangunannya yang nanti kalian untuk belajar, untuk sarana belajar, ruangan-ruangan itu ada 2.411 meter persegi. Halamannya yang dipakai untuk kegiatan olahraga, untuk upacara dan sebagainya, nih sekitar 3.089 meter persegi. Nih. Nah, berikutnya di SMP 9 Bogor punya visi. Apa itu visi? Jadi kita belajar di sini ada visinya. Nanti kalian harus punya karakter. Jadi visi yang pertama adalah berkarakter. Apa itu berkarakter? Di antaranya ada 5 karakter yang harus kalian pelajari, yang harus kalian laksanakan nanti. Yang pertama, menjadi warga sekolah nih religius. Jadi kalian harus punya karakter religius. Saya yakin sudah punya modal karakter religius ini. Kalian melakukan, bagi yang Islam ya kegiatan keagamaan sudah kalian laksanakan. Yang kedua, karakter nasionalis. Kalian harus menjadi warga negara cinta tanah air, ya, cinta negara kita, Republik Indonesia. Yang ketiga, kalian akan dibentuk menjadi manusia yang mempunyai karakter mandiri, gitu ya, nggak boleh cengeng, apa-apa sama mama nggak boleh, ya, belajar mandiri.
harus apa-apa nyoba dengan dirinya sendiri, menyelesaikan masalah, tugas di rumah juga sama. Oke? Berikutnya, kalian harus punya karakter gotong royong, kerjasama dengan teman, dengan orang tua, dengan siapapun untuk bekerja sama menyelesaikan masalah ataupun untuk membantu orang lain. Karakter yang kelima yaitu integritas. Kalian harus punya integritas yang tinggi terhadap SMP Negeri 9 Bogor. Kan kalian pastinya kepingin belajar di SMP Negeri 9 Bogor. Ini karakter yang harus kalian pelajari nanti akan bersama-sama dengan Bapak Ibu guru di SMP Negeri 9. Gitu ya. Oke, ini berikutnya. Selain berkarakter, kalian juga akan dibentuk menjadi anak yang berprestasi. Nah, ini indikator-indikator bahwa siswa SMP Negeri 9 berprestasi, yaitu mewujudkan daya saing dalam melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya. Ya, tentunya nanti kalian punya cita-cita pengen masuk SMA yang favorit, SMK yang favorit, masuk Semakbo dan sebagainya, gitu ya. Ini nanti lewat belajar mata pelajaran. Yang berprestasi berikutnya di bidang akademik. Apa itu di bidang akademik? Juara kelas, ya, juara olimpiade matematika, juara IPA sains di tingkat kota, syukur-syukur bisa sampai di tingkat provinsi dan nasional. Ini harapan kami, kalian belajar di SMP Negeri 9. Yang berikutnya, bisa mewujudkan prestasi yang non akademik lewat juara-juara FL2SN. Nah, ini ada nih ya, O2SN, dan di tingkat kota. Sebab ini biasanya yang mengadakan tingkat kota. Nah, gitu. Selain di kota, nanti kalau kalian bisa juara 1, akan maju dari tahapan, ya. Nanti maju di tingkat provinsi dan seterusnya. Yang terakhir, menguasai pengetahuan yang melandasi keterampilan memecahkan masalah hidupnya di masa kini dan masa yang akan datang. Tadi kaitannya dengan mandiri. Jadi diajarkan bagaimana terampil mengatasi atau memecahkan masalah kehidupan. Apa Pak masalah kehidupan? Banyak ya, yang sering membuat kesel, sering membuat kalian nggak enak. Nah, itu bagaimana cara mengatasi masalah hidup, baik sekarang maupun yang akan datang. Itu indikator-indikator bahwa anak SMP 9 berprestasi. Oke? Nah, berikutnya nih, selain berkarakter, berprestasi, kalian juga harus berwawasan lingkungan. Apa itu? Di antaranya terwujudnya warga sekolah yang peduli lingkungan. Gimana caranya peduli lingkungan? Menjaga 5K, ya, kebersihan, kerapihan, itu peduli. Termasuk di SMP 9 nanti ada kebijakan, ingat ya, bahwa tidak ada tong sampah. Nah, gitu ya. Jadi sampahnya bagaimana? Nanti kalian kalau nyampah nanti pada saat kita sudah belajar seperti biasa, tidak seperti sekarang ini,
sampah harus dibawa pulang. Atau kalian sambil pulang, di depan sono ada tong sampah umum, kalian bisa membuang di sana, gitu ya. Yang berikutnya nih, terwujudnya sekolah yang sehat. Sekolah sehat bagaimana? Ya, sekolah kita O2-nya cukup, ruangan-ruangan sudah ventilasi, udara bisa berputar dengan baik, gitu ya. Ini namanya sekolah kita sehat. Kalian juga harus menjaga kesehatan. Yang terakhir, berwawasan lingkungan itu harus terwujudnya sekolah dengan lingkungan yang bersih. Nah, ini bersih ya. Ini kalian harus berperan di situ. Jangan mengandalkan sekolah, artinya menjaga kebersihan. Nanti ada piket yang nyapu setiap pagi, setiap pulang sekolah, gitu ya. Kemudian selain bersih ada nih rindang. Nah, rindang ini ya kaitannya dengan oksigen, penataan taman. Ada di kita, alhamdulillah sudah banyak pohon-pohon sehingga sirkulasi udaranya bisa sehat dan nyaman, gitu ya. Oke, yang berikutnya yaitu selain visi adalah misi. Apa indikatornya misi itu? Ini diantaranya yang pertama, menciptakan suasana sekolah yang pembiasaan menguatkan karakter yang tadi, yang visi ya. Ini ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Yang ini harus kita kuatkan karakter tadi. Diantaranya ada karakter tadi ya. Ini harus kuat kalian dari 5 ini. Nanti kita bareng-bareng bersama dengan warga SMP Negeri 9 Kota Bogor. Selanjutnya, mengembangkan pembelajaran aktif. Nah, ini kalian harus aktif ya. Jangan ada PR, males, malu bertanya, itu enggak aktif ya. Oke anak-anak ya, nanti harus aktif. Jangan sungkan dengan Bapak Ibu guru. Kalau belajarnya nggak ngerti, tanya aja. Kemudian inovatif, harus inovatif ya. Ada kreatif. Nah, kreatif, nih kreatif ya, menciptakan sesuatu yang baru. Efektif, ini juga agak susah ya. Nanti kita bareng-bareng. Efektif itu bagaimana? Memanfaatkan waktu semaksimal mungkin. Main HP dikurangi, kemudian banyak tambah-tambah ke belajar. Kalian sekarang sudah SMP, bukan anak SD lagi. Selain ini juga harus menyenangkan. Jadi belajar itu harus menyenangkan ya, jangan takut, jangan ya, menyenangkan. Tujuannya apa? Untuk mengembangkan potensi kalian secara optimal, gitu ya, kalian peserta didik. Berikutnya, meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan melalui peningkatan keprofesian berkelanjutan. Kalau ini nanti yang melayani kalian ini, Bapak Ibu guru juga meningkatkan. Ini tenaga kependidikan juga harus meningkatkan kompetensinya. Kalian juga peserta didik juga harus meningkatkan kompetensinya. Begitu ya. Belajar. Selanjutnya, memberdayakan sistem penilaian autentik untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Penilaiannya juga harus, nanti Bapak Ibu guru
akan melihat bagaimana kalian belajar di SMP 9, gitu ya. Yang terakhir untuk misinya memenuhi sarana prasarana pendidikan secara bertahap dan terukur. Apa itu sarananya Pak? Banyak ya. Ruangan, meja kursinya, kemudian papan tulisnya itu sarana prasarana, kamar mandinya, macam-macam ya. Nanti kalian harus ikut andil dalam peningkatan sarana prasarana walaupun bertahap, sebab kalau sekaligus nggak mungkin, gitu ya. Andilnya apa ya, minimal jangan dicoret-coret ya, jangan vandalisme di meja, di kamar mandi. Itu bukan misi SMP 9 ya, bukan siswa-siswi SMP 9. Kita jaga kebersihannya dan kerapihannya. Oke? Ini masih ada lagi, memberdayakan sistem penilaian autentik untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Jadi kalau kalian pinter ya pinter gitu. Berikutnya memenuhi sarana prasarana pendidikan secara bertahap dan terukur. Tadi sudah ya, caranya tidak bisa sekaligus gitu. Terus menerapkan sistem pembiayaan sekolah yang transparan dan akuntabel. Ini mah nanti ada kaitannya dengan orang tua kalian, terutama yang ada hubungannya dengan pembiayaan. Nanti akan ada mediasi antara ibu bapak yang mendampingi ini dengan pihak komite sebagai perwakilan orang tua. Oke, terus berikutnya mengembangkan kultur sekolah yang senantiasa peduli lingkungan sekitar. Nah, kalian tadi sudah berkarakter itu harus peduli, ciri-ciri karakter itu peduli ya. Jangan nunggu disuruh. Jangan nunggu disuruh, kalau ada ini peduli ya. Ada teman kita yang sedih, peduli, kenapa ada sampah, ambil. Nah, gitu. Ini namanya peduli, contoh. Yang terakhir, mengembangkan kultur sekolah yang menjaga keamanan fisik. Keamanan fisik ya, kita ya harus makan yang bergizi, itu fisik kita harus dijaga. Apalagi sekarang zaman pandemi, itu supaya menambah imun, sehingga penyakit sekarang yang lagi melanda dunia ini segera hilang dari bumi ini. Oke? Kemudian apalagi? Harus psikologisnya, kulturnya juga harus kita jaga. Ya, psikologi, jangan ada yang sering ngejek dengan kata-kata yang kasar ya. Kemudian sosial yang sehat, jalin sesama teman. Nanti kalian akan berteman satu kelas, tidak hanya dengan satu SD, pasti banyak SD yang digabung di situ. Jadikanlah mereka teman kalian, teman yang bersosial tinggi, gitu ya. Harus dinamis dan kompetitif. Apa-apa kompetitif, bersaing ya. Dari beberapa SD ini, wah, nanti disaing di kelas bersaing dengan kelas lain jadi juara umum. Ini hal-hal yang akan kita laksanakan antara kami, guru-guru SMP 9, dan kalian sebagai peserta didik, gitu ya. Oke, selanjutnya nih. Nah, ini ada moto. Apa motonya? 3 ya. Bangkit, berkarya, berprestasi. Itu nanti kalau ditanya apa moto SMP 9, bangkit, berkarya, berprestasi. Itu ya. Bangkit, selalu mengadakan pembaharuan ke arah yang lebih maju.
itu bangkit ya. Kalian harus bangkit, harus meningkat. Apapun itu, cara belajarnya meningkat ya, bahasanya diperbaiki dengan jangan seperti bahasa di WA ya, di Instagram, bahasanya kita belajar bahasa Indonesia. Terus berkarya. Kalian juga sama, harus selalu berupaya untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, baik untuk sendiri, untuk lingkungan maupun masyarakat sekitar yang berguna gitu. Harus berkarya. Apa yang perlu kami baktikan kepada diri sendiri, kepada lingkungan dan masyarakat. Berikutnya adalah berprestasi. Kalian harus selalu berupaya menghasilkan sesuatu yang bermanfaat ya. Nih, bermanfaat baik untuk diri sendiri, untuk lingkungan sekolah maupun masyarakat sekitar. Nah, ini nanti kalian akan diajarkan, akan dibimbing bagaimana cara lingkungan sekolah masyarakat sekitar. Oke, berikutnya nanti ini ada nama arti logo SMP Negeri 9 Bogor. Ini nanti pasti kalian akan masang logo ini ya, akan dipasang nanti di lengan sebelah kiri sini, nanti ada ya. Nanti ada di ketentuan memakainya ada. Kalian pasti lengkap nanti di tata tertib pasti ada ya. Nah, yang perlu Bapak sampaikan ini artinya. Kenapa 9 punya logo seperti ini? Ini ya. Warna dulu. Ini warnanya dasar. Warna dasar apa ini? Atribut atau maknanya, makna ya. Warna dasar itu maknanya. Kemudian ini apa? Hitam. Yang hitam ini, yang bulat hitam ini. Nah, bulat hitam ini artinya kokoh, tabah gitu ya. Kokoh, tabah. Pokoknya tidak lemah lah. Hitam itu kan identik dengan tanah. Hitam itu identik dengan tanah. Artinya bumi ini kokoh, tabah, ya kan? Kalian harus tabah menjadi siswa SMP Negeri 9 Bogor gitu. Kemudian warna dasar ini yang kuning, warna kuning. Kuning itu melambangkan angin. Nah, angin itu apa? Filosofi angin itu adalah waspada. Nah, ini artinya logo ya. Kewaspadaan. Jadi kalian harus selalu waspada kapanpun, dimanapun berada. Yang selanjutnya ini yang hijau ini, miring kanan kiri ini warna hijau. Hijau itu berarti subur. Ya kan, kalau hijau itu subur ya. Artinya apa subur? Kalau kita sudah subur, kita harus damai gitu. Jadi artinya kedamaian. Warna hijau jangan lupa ya. Kuning waspada, hitam kokoh ya, tanah ya. Kemudian yang merah ini tulisan SMP Negeri 9 Bogor, ada Tut Wuri Handayani. Ini merah itu api. Artinya apa api itu? Merah berani. Kemudian konsekuen. Konsekuen itu ya tidak mencela-mencele gitu ya. Itu artinya. Yang putih nih, yang berdiri nih. Yang putih ini berdiri. Nah, yang putih berdiri ini ada artinya suci. Putih itu air ya, suci. Yang mengendalikan 4 warna lainnya. Ya. Apa itu warna lainnya? Putih ini. Putih ini apa ini? Tegak ke atas. Putih ini mengendalikan 4 warna lainnya. Mengendalikan hitam, ini hitam, kemudian merah,
hijau, dan kuning. Kenapa disebut mengendalikan? Karena putih ini ada berapa ini? 6, ya kan? Nih 6 nih. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. 6 itu melambangkan rukun. Oke, itu saja sekilas arti logo SMP Negeri 9. Nah, ini penjelasannya tadi sudah saya sampaikan. Di antaranya lingkaran. Kenapa harus lingkaran? Setiap warga sekolah dalam berpikir, berperilaku harus secara utuh dalam rangka menghadapi kehidupan tantangan yang akan datang. Ini. Kemudian ini tadi yang saya sebutkan 6 batang putih vertikal yang berdiri gitu ya, ada 6 nih. Nih. Nah, ini ada 6 nih. Setiap warga negara harus berpikir, berperilaku berdasarkan nilai-nilai keimanan. Berarti rukun iman yang semakin baik. Ini nanti arti lambang dari lambang SMP Negeri 9 Bogor. Yang 9 ini warna nih, jajar genjang warna hijau horizontal ya, yang begini miring. Ini ada 9 ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Artinya apa? Setiap warga sekolah harus terus meningkatkan kemampuannya meskipun kondisi kehidupan kadang tidak tertentu. Kayak sekarang ini tidak tentu ini kehidupan kita karena ada wabah COVID-19 ya. Kita tetap harus terus menerus meningkatkan kemampuan kita supaya condong ke kanan, menggambarkan bahwa hidup selalu berputar, berlawanan arah jarum jam. Gitu ya. Nih, tulisan merah SMP Negeri 9 Bogor itu setiap warga sekolah harus berani menghadapi semua tantangan hidup. Merah tadi berani ya, harus berani merah itu. Kemudian Tut Muri Handayani sebagai pelayan kami ya, guru-guru SMP Negeri 9 Bogor melayani kalian, melayani masyarakat. Itu Tut Muri Handayani SMP Negeri 9 Bogor untuk mendukung semua kemajuan. Oke, begitu ya. Nah, yang kayaknya yang terakhir dari rangkuman apa yang Bapak sampaikan, ada tujuan umum SMP Negeri 9 Bogor. Sesuai dengan tujuan sekolah SMP ya, di 9 ini punya tujuan juga. Apa tujuannya? Meningkatkan keunggulan potensi dan prestasi kalian agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap ya, inovatif, mandiri, dan berwawasan lingkungan, seperti yang tadi awal karakter kita. Nah, itulah anak-anak sekalian dan Bapak Ibu orang tua yang mendampingi sekilas visi misi SMP 9 yang tentunya tidak akan berjalan tanpa bantuan anak-anak, bantuan Bapak Ibu sebagai orang tua. Sekian materi pada kali ini. Nanti materi selanjutnya
atau kegiatan berikutnya akan kita laksanakan setelah kita bisa bertatap muka. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.